Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga di hari Rabu ini semua dulur-dulur dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, baik dalam pekerjaan, keluarga, ya, semuanya berkah, barokah dan pastinya halal atau thayyiban ya dulur. Jadi kemarin saya baca di satu berita online bahwa Kemenkes akan menghapus kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini biar clear, informasi ini akan saya bagikan kepada dulur-dulur semua, apakah betul seperti itu atau tidak. Nah, bagi dulur-dulur yang sampai saat ini belum subscribe, segera subscribe ke channelnya Mas Bro ya dulur, agar saya juga bisa memberikan informasi, tambahan wawasan, edukasi tentang BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ataupun informasi-informasi layanan publik lainnya, sehingga bisa menambah pengetahuan bagi dulur-dulur yang awam tentang BPJS dan lain sebagainya. Simak terus videonya ya dulur. Jadi memang mulai tahun 2022 kemarin ya, seperti yang sudah pernah saya angkat di salah satu video saya juga, bahwa memang ada wacana atau uji coba yang dilakukan untuk menghapuskan kelas ya di BPJS Kesehatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dari Kementerian Kesehatan yang kemudian memberikan instruksi kepada rumah sakit untuk membuat kamar rawat inap standar atau yang biasa disebut dengan KRIS ya, kamar rawat inap standar ya. Kamar rawat inap ini nanti jika sudah jadi, karena saat ini memang masih diuji coba di 5 rumah sakit besar ya. Jadi di 5 rumah sakit besar itu masih diuji cobakan, dilihat efektivitasnya ya, kemungkinannya seperti apa, baru nanti akan diaplikasikan ke semua rumah sakit. Jadi untuk KRIS sendiri, kamar rawat inap standar ini memang tujuannya adalah menstandarkan bagi semua peserta BPJS Kesehatan ya, tidak ada lagi yang kelas 1, 2 maupun 3. Nah, imbasnya apa? Ketika nanti kamar rawat inap standar ini jadi dijalankan di semua rumah sakit, maka dari pihak BPJS sendiri harus mengkaji berapa sekiranya besaran iuran yang akan ditetapkan. Karena kan sudah standar nih, tidak ada kelas yang berbeda. Berapa? Nah, ini masih ditimbang-timbang dan masih diberikan waktu sampai di 2024 atau 2025. Jadi penerapan ini nanti termasuk perubahan besaran iuran dan lain sebagainya itu akan kemungkinan efektif di tahun 2025 awal. Kenapa? Karena memang mungkin untuk yang kelas 1, yang dulunya kelas 1 yang 150.000, dia akan memikirkan, oh berarti iuranku naik gak sampai 150.000 per orang. Bisa jadi cuman 80.000 atau 100.000. Yang kelas 2, dia juga akan merasa, loh berarti iuranku tetap di 100.000 misalkan. Tapi yang memberatkan adalah yang awalnya di kelas 3 akan ke KRIS ini, dia akan otomatis nambah, Kak. Mungkin hanya seperti sekarang yang 35.000 dan itu pun sudah dapat subsidi dari pemerintah ya. Jadi bagi teman-teman yang BPJS kelas 3 itu sebenarnya juga masih dapat subsidi dari pemerintah. Makanya kenapa gapnya atau selisihnya pembayaran iuran BPJS-nya itu kan terlalu jauh nih, antara 35.000 sampai ke 100 untuk yang kelas 2. Nah, ini masih dikaji, masih dihitung-hitung, dikalkulasi sampai nanti nemu besarannya berapa ketika memang program dari Kemenkes untuk menghapuskan kelas 1, 2, 3 di rumah sakit menjadi kelas rawat inap standar. Nah, ini memang masih kajian ya dulur, masih ditindakan oleh BPJS, itu masih dihitung lagi, masih dikalkulasi, masih dirinci lagi kiranya jatuhnya berapa. Sedangkan di pihak Kemenkes pun masih menyiapkan infrastrukturnya ya. Karena sampai saat ini kan seperti yang kita tahu, untuk kelas di rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A itu kan beda-beda nih. Kemampuannya juga beda-beda ya, kondisi rumah sakitnya juga beda-beda. Ini yang seringkali juga menjadi keluhan. Apakah nanti bisa diterapkan seperti itu? Karena untuk yang KRIS sendiri, kelas rawat inap standar ini memang diharapkan nanti satu kamar isinya adalah 4 orang. Wajib ada AC, wajib ada toilet, wajib ada 1 perawat dalam 1 ruangan ya. Jadi itu yang harus disiapkan. Rumah sakit harus juga siap
dengan infrastrukturnya, kamarnya akan dimodif seperti apa. Karena rata-rata kan untuk kelas 1 kan masih tetap isinya 1 atau 2 orang ya. Kelas 2 juga begitu, ada AC atau tidak ya. Jadi sekarang wajib semua pakai AC, otomatis ada penambahan infrastruktur yang lain. Maka dari itu dulur-dulur yang saat ini masih di kelas 1, 2, 3 ya tetap iurannya tidak akan berubah, tetap seperti itu 150, 100 dan 35. Sampai kapan? Sampai nanti ada penetapan lagi. Jadi di tahun 2023 ini dan tahun 2024 masih belum ada informasi ya. Sampai kita melihat nanti progres untuk kamar rawat inap standarnya ini seperti apa. Itu dulur informasi hari ini. Jadi ketika kita melihat ada satu berita ya, kemudian kita harus terjemahkan atau kita menginterpretasikannya itu seperti apa. Kita harus cari tahu juga kebenarannya seperti apa kan, karena masih sulit banget atau masih lama ya program ini bisa berjalan, tidak bisa 1 tahun 2 tahun langsung jadi, karena kesiapan infrastruktur di rumah sakit juga harus diperhatikan, jumlah dokter, jumlah perawat juga harus diperhatikan, termasuk peningkatan mutu layanan kesehatannya. Itu untuk hari ini dulur. Matur nuwun untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe segera subscribe ke channel ini. Matur nuwun.